wawasan kebangsaan. Nah itu maksudnya wawasan kebangsaan tuh. Lebih terjebak terhadap bagaimana menghormati simbol-simbol. Indikatornya upacara. Karena keberadaan lembaga sudah terdegradasi, sudah tidak dipercaya. Betul. Mereka lebih baik viral karena hari ini hakim yang lebih adil adalah konten. Tahu nggak apa definisi sebuah fakta integritas? Semua apapun harus ada fakta integritas, menandatangani surat pernyataan. Berarti sosial yang dilegitimasikan, artinya kemunafikan terjadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Berpikir Merdeka, Rakyat Bicara, dan channel kita Pikirkan Rakyat. Dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu, atau kita mengundang tamu yang luar biasa ini. Beliau adalah seorang aktivis pemerhati kebijakan, pemerhati sosial yang memang bertumpu pada sektor kerakyatan, artinya berpihak kepada rakyat. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang persoalan yang selama ini menjadi sebetulnya kunci keberhasilan bernegara, berbangsa dan bernegara itu sebetulnya ada kata kunci yang memang itu sangat luar biasa sekali. Dan kata kunci itu tentu saja itu akan membentuk sebuah generasi, ya kalau boleh dibilang itu akan membentuk negara Indonesia menuju negara emas ya. Ya. Emas di tahun 2045. Nah, sementara kalau memang ini tidak disentuh, tidak akan mungkin negara yang memang negara emas atau berbangsa ya, atau kita menuju Indonesia emas. Kalau persoalan ini tidak disentuh, bisa-bisa jadi Indonesia cemas. Nanti opat tahun 2024 ini. Nah, hal-hal yang memang berkutat di wilayah kita ini, persoalan ini nih, ada sebuah persoalan yang menarik antara keamanan, ketentraman dan kenyamanan. Keamanan, ketentraman, kenyamanan itu ada tiga, seolah-olah itu satu ini, tapi sebetulnya kalau memang kita bedah satu persatu itu ada perbedaan yang memang sangat signifikan. Nah, beliau ini akan mencoba membedah itu, ya tentu saja nantinya pembedahan itu kalau memang diterapkan ya Kang ya. Kalau memang diterapkan terhadap tatanan berbangsa bernegara atau bermasyarakat, ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali untuk perkembangan negara kita. Itu paling Kang sebagai pembuka. Ya, ada hal-hal yang lainnya kita berbincang saja. Namanya juga podcast, bisa bincang kemana-kemana, tapi memang harus ada frame-nya, itulah Kang. Kita mengalir. Iya, oke, silakan Kang. Ya, intinya bahwa hari ini akumulasi dari kehadiran pemerintah, negara ataupun masyarakat, itu tujuan pondasinya, esensinya cuma satu, yaitu bagaimana terciptanya rasa tentram. Bukan rasa aman, bukan terkait rasa validitas diri, atau bukan terkait masalah bagaimana perekonomian. Betul. Tapi rasa tentram. Kenapa? Karena dengan adanya rasa tentram, maka itu akan menularkan, merangsang pertumbuhan ekonomi, kondusivitas dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rasa tentram ini sangat sulit diterka, sangat sulit didefinisikan. Bukan berbicara masalah hitam putih seperti halnya tertib, aman, ekonomi. Tapi tentram itu lebih kepada substansinya kolektif, perasa diri kita. Nah, makanya kenapa orang dengan aktivitas sehari-hari, dengan terus menemukan titik kejenuhan, mereka pulang ke rumah, ke habitatnya itu ingin merasakan tentram.
Nah, ketika tidak mendapatkan rasa tentram di circle di lingkungannya, dia akan membayar kos yang mahal untuk mendapatkan rasa tentram. Makanya ada istilah healing, gitu kan, healing lah. Itu esensinya apa? Ingin merasakan jiwa yang rasa tentram. Makanya kenapa deskripsi terhadap rasa tentram itu kembali kepada perasaan. Dan ini menjadi kalau dideskripsikan secara ini kan agak-agak ambigu juga ya. Ambigu karena kembali kepada individualis, iya, gitu betul. kan, individualis. Makanya di sinilah harus adanya pemerintah yang menjadi bridging, penjembatan di situ. Sepakat. Karena kalau tidak ada hadirnya pemerintah atau aparatur, maka rasa tentram ini akan melampaui batas, akan merampas hak-hak orang lain. Betul. Oke, Kak, ini menarik loh. Kepada pemerintah, Iya. ya apapun alasannya kan pemerintah Iya. itu memang harus bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Tapi kan sekarang juga pemerintah sudah mulai kan, artinya sudah mulai misalkan tiba-tiba ada kebangsaan, misalkan ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya Kayak pembinaan, terus sosialisasi 4 pilar, misalkan 4 pilar kebangsaan dan sebagainya, dan itu juga dalam upaya. Tapi menurut Akang nih, dari kacamata tadi, kacamata soal ketentraman itu gimana tuh? Ya, bisa menyatu atau memang ada hal-hal yang memang agak salah nih atau apalah namanya? Masyarakat hari ini framing antara negara dan bangsa itu ada satu kesatuan. Oke. Padahal hal yang berbeda. Di mana adalah negara itu adalah raga, bangsa adalah jiwa. Sepakat saya. Sehingga substansinya berbeda. Sepakat kan saya. substansinya berbeda. Nah, hari ini mengkampanyekan wawasan kebangsaan. Nah, itu maksudnya wawasan kebangsaan itu. Lebih terjebak terhadap bagaimana menghormati simbol-simbol. Indikatornya upacara, bendera, kan gitu. Baris berbaris. Kan itu. Pancasila, pasal. Okay. Itu bukan sebuah wawasan kebangsaan, tapi wawasan kebangsaan itu lebih kepada sejarah. Bagaimana kita merasakan penderitaan bersama. Evidennya apa? Evidennya jangan berbicara Anda selaku bangsa Indonesia kalau tetangga kita kelaparan. Jangan berbicara Anda sebagai bangsa Indonesia kalau tetangga kita pindahan kita nggak mengangkut. Oke. Berarti sifatnya lebih kepada value mungkin ya. Value jiwa kita itu yang perlu diasah. Gitu. Jadi hari ini identitas kita hilang. Ibaratnya apalah arti sebuah KTP, kartu tanda penduduk, itu kan sebagai data bela negara. Betul. Tapi personalnya nggak ada. Oke. Jadi siapa pemegang KTP ini? Poinnya saya tangkap. Iya kan? Kita negara Indonesia, betul. Ya. Tapi siapa warga negara kita? Identitasnya banyak. Banyak sekali negara-negara maju berkembang tanpa memperhatikan dan melestarikan bangsa. Yugoslavia, bagaimana kuatnya? Betul. Hilang hari ini. Ya kan? Iya ya. Hilang karena tidak ada pemberdayaan bangsa. Tapi Bangladesh, gitu kan? Palestina, mereka akan terus berbaris. Bangsa ini harus eksis. Artinya ketika bangsa ini ada, kebudayaan ada, identitas ada, ekonomi ada, gotong royong ada, gitu kan? Sekarang apatis, masyarakat tidak ada, simbol-simbol negara itu sudah tidak ada. Iya. Oh, ngeri juga ya. Dan dampaknya itu kan kepada ya harusnya, maksudnya bukan dampaknya. Harusnya ini kan diestafetkan. Betul. Nilai-nilai yang tadi ke generasi-generasi sekarang, yang konon bahwa generasi sekarang itu generasi gadget lah, boleh dibilang. Nah, itu akan agak sedikit bermasalah dengan persoalan etika, moral dan sebagainya. Kenapa tuh kan? Nah, mereka karena menggambarkan bahwa semua, karena kita berbicara negara, kita berbicara formalistik. Artinya pengukuran Gen Z ini diukur dari kepada kebiasaan mereka yang menghabiskan waktunya di dalam digitalisasi. Ini dikhawatirkan terjadi degradasi moral. Sepakat saya. Padahal bukan itu. Perkara dia mau digitalisasi, perkara dia mau menghabiskan waktunya di mana, tapi jati diri ada, dia akan kembali kepada habitat. Oke, saya garis bawahi jati diri ya. Jati diri itu adalah bangsa. Artinya sekarang kita coba lihat, kalau misalnya mereka itu hadir di dalam dunia digitalisasi, kenapa nggak kita ikut mengadopsi? Artinya hadir di dalam digitalisasi.
Kita lihat algoritma hari ini di dalam media sosial. Ya. Berapa persen sih yang mengkampanyekan jiwa rasa? Betul. Yang mengkampanyekan gotong royong? Betul. Yang ada juga mengkampanyekan aku cinta Indonesia, bela negara, dan patriotisme. Dan yang lebih parah lagi sekarang itu banyak yang memang yang pengguna-pengguna atau tontonan-tontonan gadget di media sosial itu ya prank dan sebagainya. Ya. Dan itu ya. Itu ekses karena tadi mereka sudah jenuh dan muak terhadap simbol, tidak diisi ruh jiwanya, akhirnya akan terjadi friksi, konflik, membuat kutipan-kutipan informasi yang penting viral, mencari sensasi, eksistensi bukan mencari esensi, gitu kan. Nah, jadi akhirnya kita bisa kaitkan kepada ketentriman dan fungsi di masyarakat. Masyarakat hari ini ketika ada satu penyimpangan, mereka akan melakukan perbuatan viralisasi konten daripada harus lapor kepada kelurahan. Kan itu. Masalahnya itu loh. Karena keberadaan lembaga sudah terdegradasi, sudah tidak dipercaya. Betul. Mereka lebih baik viral karena hari ini hakim yang lebih adil adalah konten. Bagi mereka kan itu dibanding malah kena netizen lah ya. Praktis, cepat, gitu kan, rasional. Nah, sedangkan birokrasi bertele-tele, prosedural, gitu kan, protokoler, nah itu nunggu disposisi. Sedangkan mereka tidak mau seperti itu, makanya mereka tinggalkan itu. Nah, betul, saya garis bawahi, mereka tidak mau hal seperti itu. Artinya hal yang ribet-ribet. Contohnya di Pranata lah, Pranata jangan terlalu jauh lah, di Pranata kita aja misalkan di kelurahan, di kelurahan. Berarti itu salah satunya di sana itu kan ada apa namanya, ada RT, pengemban lah, ya. pengemban kebijakan paling bawah misalkan RT. Nah harusnya seperti apa nih Kak? Ya mereka aktif, fungsi mereka itu sebagai apa? Mereka melakukan pemetaan. Maaf, karena kan di sini itu banyak juga di ketika pembelian RT saja. Asal orang yang bisa disuruh, asal orang yang rapekan lah, ya, betul. Maka dia akan ini pantas jadi RT, artinya jadi kacung dalam tanda petik. Betul, gitu. betul. Nah, kalau memang tadi paparan dari Akang seperti itu, bukannya seperti yang saya barusan tadi, kalau RT harus lebih paham tentang mapping daerahnya, terus ini dan sebagainya lah gitu. Iya. Karena kan hari ini, fenomena terjadi hari ini, pemilihan RT RW itu walaupun secara musyawarah gitu kan, tetapi kan mereka akan menentukan kriteria kira-kira siapa yang gampang disuruh-suruh untuk memperingan beban masyarakat. Kan itu salahnya. Padahal RT RW itu adalah sebuah pejabat gitu kan, non struktural, artinya bukan di dalam pemerintahan, tetapi dia menjadi ujung tombak di kewilayahan. Betul. Mereka menjadi garda terdepan. Mereka harus mampu memetakan potensi-potensi kerawanan, kemajuan ekonomi, sosial, dan politik. Artinya kalau kita berbicara dulu, masyarakat tuh lebih takut ketika ada tokoh agama, tokoh masyarakat berkumpul dalam merumuskan kebijakan apa ke depannya. Kearifan lokal, contoh, anak kecil melewat orang tua tidak memungkukkan. Wah, itu udah habis-habisan jadi sanksi sosial. Hari ini udah hal yang biasa. Jadi artinya bahwa masyarakat hari ini sudah tidak lagi menghormati struktur itu karena strukturnya sendiri tidak memahami tupoksinya. Sehingga masyarakat tidak takut ditegur oleh aparat. Mereka lebih takut ditegur oleh pimpinan atau WA group gitu. Artinya mereka di dalam dinamika. Coba sekarang kalau admin di WA group, kamu jangan ini, semua diam. Iya benar. Tapi kalau di masyarakat, kata RT diam, nggak ada ngebangkang. Jadi lebih takut admin WA group dibanding aparatur. Kenapa? Karena degradasi hari ini kita tidak adaptasi di dalam birokrasinya kepada digitalisasi. Hal yang tabu digitalisasi seolah-olah kan gitu. Kalau ditarik secara substantif, ini kan sebetulnya peran pemerintah harus masuk di sini. Wajib, bukan lagi masuk, wajib. Karena pemerintah harus menyiapkan instrumen-instrumen bagaimana hak-hak itu dihormati. Betul. Tidak saling terintimidasi. Jangan sampai ada friksi, konflik antara warga dengan negara. Betul. Di sini kehadiran pemerintah. Kira-kira kalau misalkan kita berandai dan konsep saya yakin ketika
Kang Budi ngomong seperti ini kan minimal ada gagasan, ada konsep. Ya. Harusnya gimana tuh? Pemerintah nih. Pemerintah harusnya mengaktifasikan ke perangkatnya itu sampai tingkat RT RW. Bahkan di tingkat RT RW pun juga mereka dibantu lagi dengan perangkat yang lain. Ada kader posyandu, ada LPM, ada Karang Taruna. Nah itu kan mereka harus aktif sesuai dengan tupoksinya. Artinya pemetaan untuk segmentif kepemudaan itu ada Karang Taruna misalnya. Untuk segmentif ibu-ibu dan kesehatan anak itu ada PKK atau posyandu. Untuk segmentif pembangunan itu ada LPM dalam perumusannya. Nah mereka kan ditiadakan hari ini. Intervensi daripada tingkat kota ke masyarakatan langsung terjadi tanpa melibatkan unsur musyawarah. Artinya kalau kita berbicara simbolik, Pancasilanya sendiri udah dilanggar. Karena ada sila di kita, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, itu nggak ada hari ini. Gitu. Nah inilah yang akhirnya terjadi bahwa bagi Gen Z, milenial, itu hanyalah sebuah seremonial. Kan gitu. Kita butuh hari ini adalah sebuah kepemimpinan yang menjadi figur. Kalau gitu. Nah itu yang turun ke lapangan. Turun dan hadir melakukan pemetaan. Biarkan, karena yang bekerja itu sebenarnya adalah kewilayahan, bukan seorang pimpinan dari semua perangkat daerah. Benar. Gitu. Ya kalau memang secara logika misalkan RT-nya memang yang luar biasa, katakanlah RT yang luar biasa. Yang tadi dibilang di belakang obrolan kita ini kan kita ngobrol-ngobrol panjang itu menarik kan. Sebetulnya RT itu bisa memetakan kalau RT-nya paham. Betul. Nah dibalik lagi tadi pertanyaan. Nah, celakanya di kita itu memilih pemilihan RT itu ya terkesannya mufakat, tapi sebetulnya itu ditunjuk langsung yang bisa diutuh etah gitu. Ya. Nah harusnya gimana tuh? Ya harusnya kita kembalikan kepada fungsinya. Kita kembalikan dalam hal musyawarah dulu. Kita cari figur yang mampu membawa perubahan terhadap lingkungannya, yang mampu melakukan pemetaan. Berarti harus punya indikator, menguasai daerah, geografinya, dia memiliki wawasan, memiliki integritas, dan memiliki cakupan jejaring. Karena apa? Untuk membangun masyarakat itu butuh uluran-uluran tangan investasi, kan gitu, meningkatkan kesejahteraan seperti itu. Regulasinya harus seperti apa? Berarti harus ada literasi, dia harus mumpuni. Nah, cerdas berarti ya. Harus cerdas karena dia ujung tombak, gitu kan, ujung tombaknya. Makanya jangan sampai kalau pimpinan di tingkat masyarakat sudah tidak berdaya, jangan salahkan hari ini imperialisasi terjadi oleh negara sendiri. Artinya coba kita lihat. Ini ada satu wilayah misalnya punya potensi ekonominya, strategisnya, tapi pemberdayaannya bukan oleh masyarakat sekitar, oleh kampung yang mana, kecamatan di mana, mereka mengelola dan hidup di situ. Kan ironis. Kenapa daerah sendiri tidak mau? Apakah tidak mampu? Apakah bodoh semua? Karena ketidakberdayaan di situ. Jadi kita jangan sampai terjadi invasi oleh daerah kita sendiri. Biarkan berkembang. Kalau Anda punya daya pikir kritis, punya inovasi, kembangkan di daerah Anda sendiri, jangan invasi ke daerah lain. Kan itu masalahnya. Ngeri. Terus ini agak sedikit mencurus nih Kang. Ya. Bahwa di kita itu di diri kita itu akan ada yang statis yang itu tidak bisa dirubah sampai meninggal. Ya. Etika, betul. Kejujuran, betul. Terus moral dan sebagainya. Ya. Nah persoalan ini artinya ketika saya ngomong seperti itu tadi kan akan berbicara itu mendeskripsikan bagaimana memaksimalkan yang itu. Ya. Nah sementara peradaban sedemikian rupa harus bagaimana tuh untuk membongkar ini, apakah memang kita harus bercermin ke masa lalu dan sebagainya, tapi juga kadang-kadang ketika bercermin ke masa lalu, katakanlah kekuatan masa lalu nenek moyang itu dicaplok sedemikian rupa ke hal-hal yang lain, sementara peradaban atau perkembangan peradaban berbeda atau nilainya yang ininya. Nih, seperti ini. Kalau peradaban, kemajuan zaman itu kita tidak bisa mengkanter. Betul. Itu ada sebuah proses. Betul. Gitu kan. Tapi permasalahan bahwa sejarah kita jangan lupa, itu yang membentuk karakter. Nah, itu masalahnya. Hari ini kita mencoba untuk beradaptasi kepada proses yang akan datang,
Tapi kita melupakan pembentukan karakter melalui sebuah sejarah. Identitas bangsa kita itu adalah gotong royong, empati. Hilang sekarang. Hilang. Makanya kita terjebak di dalam formalitas. Contoh sederhana. Kenapa kita terjebak pada formalitas? Karena tadi saya sepakat dengan Aka bahwa entitas diri kita itu adalah etika, sopan santun. Itu karena hilang, semua dibuatkan di dalam sebuah legalitas, formalitas. Contoh, fakta integritas. Padahal itu bukan dalam diri kan? Iya, bagian, sosial. gitu. Tapi sekarang buktinya apa? Adanya fakta integritas. Tahu nggak apa definisi sebuah fakta integritas? Semua apapun harus ada fakta integritas, menandatangani surat pernyataan. Berarti sosial yang dilegitimasikan, artinya kemunafikan terjadi di sini. Ya kan, karena kalau kita berbicara fakta integritas, ketika kita melakukan penyimpangan terhadap fakta integritas, apa sanksi yang akan kita terima? Tidak ada. Karena di dalam fakta integritas itu misalnya, kita tidak boleh melakukan penyelewengan kerugian negara. Berarti artinya ada KKN. Kalau KKN kan udah ada undang-undangnya. Ya udah tinggal Anda aja harus patuh dan tunduk kepada undang-undang KKN. Gitu kan? Jangan lagi fakta itu apa? Itu kan kemunafikan yang dibuat gitu kan, bahwa manusia ini tidak berdaya. Kan gitu. Itu mereka benar. Makanya kalau kita ini kita garis bawahi, kalau kita dalam candaannya gitu, bangsa Indonesia ini sejak lahir sudah mendapatkan satu penilaian kurang baik gitu. Jadi punya perilaku yang jelek. Contohnya apa? Buktinya ketika dia dewasa akan menempuh pendidikan atau mencari pekerjaan, harus dibuktikan SKCK, berarti kan tidak baik. Ini mah anekdot aja. Joknya. Ini joknya kan. Kalau memang udah ada trust, bagus perilakunya, tidak perlu seperti itu. Seremonial itu tidak perlu ada, fakta integritas tidak perlu ada, SKCK tidak perlu ada. Pada dasarnya kan gitu. Kenapa? Makanya kita kembalikan wawasan kebangsaan merupakan jati diri bangsa yang harus ditumbuhkan melalui sebuah sejarah penderitaan kolektif, bukan bersandar pada simbol sebuah bendera seremonial. Kan itu. Iya ya. Itu masalahnya. Kita terjebak dalam sebuah definisi dan harfiahnya. Oh iya, saya jadi tidak bisa ngomong. Karena memang apa yang dikemukakan itu jelas. Iya. Jelas di lapangan itu terjadi. Ya misalkan surat pernyataan lah, fakta integritas lah, SKCK lah. Itu saya menarik ketika kita berbicara SKCK berarti kita tidak baik-baik saja. Betul. Padahal kita misalnya kita tidak pernah berbuat apa-apa baik dan sebagainya. Tapi ketika kita masuk ke sebuah wilayah yang misalkan sekolah atau apapun itu, bikin SKCK, kurang ajar ya. Berarti kan ada justice-nya itu ada tidak benar. Iya. Dan itu akan dipercaya ketika ada formalitas, bukan dilihat daripada sejarah dan trackingnya. Dan formalitas itu juga bisa dikamuflase. Orang yang benar-benar misalkan tidak punya integritas, misalkan, atau orang yang memang berkelakuan tidak baik, itu bisa dianggap baik kalau sudah mendapatkan legalitas itu. Betul. Kan kacau. Kacau. Jadi ibaratnya gini kan, kita ilustrasikannya sebuah rumah tangga nih. Iya. Antara laki-laki perempuan, secara kenegaraannya diikat melalui undang-undang pernikahan. Betul. Tapi secara kebangsaannya, pernah nggak dia menyatu? Rasa kasih sayangnya hadir tidak? Kalau tidak hadir, maka legitimasi formalitas itu akan hancur. Terjadi perceraian. Kan gitu. Makanya yang harus dibangun adalah rasa kasih sayang. Inilah bangsa. Betul. Dan tidak menutup kemungkinan Indonesia emas itu jadi Indonesia cemas ya. Sepakat. Kalau hari ini tidak disiapkan Gen Z ini melalui bagaimana karakternya, identitasnya harus seperti apa, melalui kebangsaan dan sejarah yang membangun karakter itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga 2045 itu Indonesia hilang kalau memang seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi karena negara itu kapan saja bisa hilang. Karena negara itu dibentuk persetujuan PBB dan sebagainya kan, banyak negara-negara yang hilang hari ini. Tapi ketika berbicara bangsa jangan sampai digadaikan. Itu jati diri kita. Iya. Gitu kan? Itu. Berarti orang-orang tua kita cerdas ya dulu itu ya. Betul. Miindung ka waktu, miindung ka waktu, mi bapak ka zaman ini. Hari ini udah kita rasakan. Harus itu. Harus. Jadi
Berarti nilai-nilai yang kita adopsi tapi dikolaborasikan dengan keadaan sekarang, atau membuat format nilainya tetap nilai yang tidak akan hilang di dalam diri kita itu, kayak kejujuran, etika dan sebagainya. Mungkin format yang atau konsep yang berubah ya, atau cara atau minimal kampanyenya, cara berkampanyenya. Iya. Kalau sekarang kita lihat di dalam beberapa kanal informasi, itu kampanyenya itu hanya sebatas simbolik, menghormati bendera, gitu kan, menghafal Pancasila, undang-undang dan sebagainya. Kenapa tidak lagi mencerminkan identitas kita gotong royong, bahu membahu, membersihkan selokan, membangun jalan. Nah, kampanye ini kan tidak ada, sehingga untuk generasi yang sekarang tidak tahu bagaimana perjuangan bangsa ini dibangun, bagaimana lahirnya deklarasi Sumpah Pemuda terjadi. Dengan semua keterbatasan, kan itu. Sebenarnya itu dibangkitkan lagi Giroid, agar kita bisa mengambil sebuah cerita manfaat untuk dikembangkan dalam diri kita sendiri. Jadi bukan hanya terhadap simbolik gitu, tapi kasih sayang itu ada, empatinya itu ada. Iya. Pembangunan nilai. Pembangunan nilai. Kita hari ini mencoba untuk melahirkan rasa-rasa empatinya. Betul. Ibaratnya gini, akan bisa aja kan kalau misalnya datang dengan cara formal bawa proposal, Pak, saya mau ada kegiatan ini. Aduh, mohon maaf gak ada anggaran. Tapi dengan mengesampingkan formal, datang dengan kekeluargaan, dengan wajah yang sedih, Kang, aduh, punten bantu Abi itu ya. Sentuh itu persen ya, berapa sih lah dikasih gitu kan? Betul. Artinya ini yang kita hilangkan. Iya. Rasa empati yang sudah hilang. Nah, kalau memang begitu, pembangunan infrastruktur itu bagian kedua. Yang kedua, infrastruktur itu sebenarnya bukan skala prioritas. Dampak. Sebenarnya suprastruktur yang prioritas. Bagaimana membangun karakter masyarakat, empati. Ya, karena kalau infrastruktur dikedepankan, pribadinya masih liar, akan hancur, terjadi vandalisme, kerusakan. Betul. Kan itu terjadi. Tapi kalau suprastruktur dikedepankan, nilai itu dikedepankan, rasa memilikinya ada. Makanya ketika kerusakan tidak menunggu pemerintah, yuk gotong royong bersih-bersih, yuk. Dan tidak untuk kemungkinan bisa bikin jalan kalaupun tidak dibangun infrastruktur. Kalau ini sudah jadi, oke lah, kita hubungan misalkan bikin itu. Dan itu terjadi banyak di daerah yang membangun jalan, membebaskan jalan demi masyarakat lain, gitu. Dan salah satu contoh kemarin kan anak kecil, gitu kan, anak SMP. Dia punya rasa empati yang luar biasa, solidaritasnya yang luar biasa dibanding yang lain yang biasa. Kenapa? Ketika melihat temannya tidak memiliki sepatu, dia menggerakkan teman-temannya, gitu kan, untuk menyumbang sepatu untuk teman-temannya yang tidak memiliki sepatu. Ini adalah sebuah jati diri entitas negara kita. Mana ada yang seperti ini? Ada, kita ada, tapi itu tidak menjadi salah satu simbol kebaikan dan diagungkan. Yang kita terjebak bahwa si A udah kontribusi menghasilkan penghargaan, kejuaraan, itu masih simbolis. Tahun depan lusa juga hilang karena akan berganti. Betul. Tapi nilai tidak akan. Nah, ini yang harus kita pertahankan dan lestarikan. Caranya, Kang? Ya, caranya tadi. Yuk kita kampanyekan. Secara apa namanya? Karena memang kita tidak lepas daripada ketika kita bernegara atau bernegara berbangsa itu tidak terlepas daripada undang-undang, katakanlah seperti itu ya. Laku kita, terus apapun kita sampai hal-hal yang kecil itu diatur oleh undang. Nah, ketika mau memasukkan empati ini ke dalam sebuah program atau sebuah kegiatan yang memang ini, dan ini keniscayaan sepertinya kalau memang ini harus masuk, kira-kira teknisnya seperti apa? Ya, kita menyeragamkan kampanye kebangsaan, kampanye identitas diri. Kita masih ingat zaman dulu waktu saya juga masih kecil kan, untuk menularkan sebuah sejarah, jangan sampai hilang sebuah sejarah. Itu kakek saya semua itu selalu berbicara tentang pergerakan dulu seperti apa, perjuangannya sampai bisa berhijrah ke satu daerah. Itu diceritakan untuk apa? Untuk mengingatkan kita perjuangan masih panjang. Artinya kearifan lokal. Kearifan lokal itu adalah yang kunci. Jadi benteng ya. Benteng itu kearifan lokal. Jangan sampai tergerus urbanisasi dan sebagainya. Sepakat saya. Gitu. Terus kalau tadi dibilang wawasan Nusantara itu sepertinya sekarang ini atau sosialisasi atau program wawasan Nusantara itu harus bergeser kelihatannya. Harus bergeser. Jangan terlalu
formalis. Iya. Harus kepada value, nilainya apa, esensinya apa, jiwanya itu yang harus dibangun. Kan? Makanya kan kenapa penggagas lagu bangun jiwa raga, kenapa nggak bangun raga jiwa? Itu kan Oke. jiwa raga kami, artinya dalam dulu, inter, jiwa dulu, internya, baru eksternya. Kenapa nggak raga jiwa? Itu kan udah beda faedahnya. Itu yang selalu dinyanyikan, kenapa nggak diresapi? Karena bukan hafalan loh. Merinding saya. Iya kan? Dengan paparan seperti itu merinding. Karena memang ya karena saya punya gadget lah, betul, punya anak segala macam, ngelihat fenomena sekarang kita juga akan resah ya secara orang ketika menjadi orang tua resah. Betul. Ketakutan, takut inilah, takut itu. Kalau memang itu dibentuk, dibikin kurikulum kayaknya mah seharusnya dibikin kurikulum untuk memang penguatan nilai-nilai yang itu tadi, value dan sebagainya itu harus ya, makanya tadi harus ada kebersamaan, keserampakan. Artinya dulu kita masih ingat di setiap contoh lah tempat-tempat ibadah, kalau misalnya orang muslim itu kan di tempat-tempat masjid, pengajian itu secara simultan membangun karakter, kan gitu. Bukan lagi berbicara masalah konstelasi politik, lain ekonomi, lain sebagainya, tapi bagaimana membangun karakter kebersamaan. Itu menjadikan satu syiar. Kemudian juga di masyarakatnya, kita kumpul di pos ronda, kita berbicara masalah apa yang perlu dirubah di lingkungan kita hari ini. Pos ronda juga ya kan? Hari ini pembentuk peradaban ya. Pembentuk peradaban harus dipertahankan. Pos ronda itu karena itu pusat pos ronda itu. Tempat berkumpulnya, musyawarahnya masyarakat. Benar. Gitu. Jadi dulu tuh ada satu peranata sosial tuh di sana. Ya. Gitu kan. Hari ini nggak ada, degradasi itu udah hilang. Jumsi, gotong royong semua tuh ada. Sekarang hilang. Gitu. Nah, inilah perlu dibangkitkan semangat ini. Ibaratnya tadi yang saya sampaikan, jokesnya itu kalau misalnya kita punya anak secara kawin paksa, terjadi benturan. Betul. Bahkan keutuhan rumah tangganya bisa diperhitungkan. Tapi kalau dari dasar rasa kasih sayang, itu akan ada kelanggengan. Ini yang harus menggarisbawahi bahwa bagaimana negara ini hadir, bangsa hadir. Artinya jati diri bangkitkan kembali agar bisa memiliki, agar bisa memelihara. Itu jangan dibekali raga tapi jiwa kosong. Nah itu maksud saya. Wah, speechless kan. Asli dengan paparan tadi juga kebetulan saya punya gadget lah, akan juga mungkin punya, ya teman-teman yang nonton juga mungkin punya. Kalau memang sementara digembar-gemborkan bahwa generasi adalah tulang punggung bangsa. Betul. Terus bonus demografi lah dan sebagainya. Nah, kalau tadi dibilang kalau hal-hal yang sifatnya nilai itu hilang, bonus demografi mungkin tinggal bonus demografi, tidak menjadi sesuatu hal kalau memang sudah dirusak sedemikian, atau memang ada desain besar. Tidak sih, karena tadi degradasi kita kurang adaptif. Di birokrasi itu tidak adaptif, prosedural dan protokoler gitu. Seharusnya kan dia lebih lentur, fleksibel gitu kan. Hari ini apalagi hari ini digitalisasi, semua orang bisa kontributif informatif. Tapi bagaimana tata titiknya itu kan, tata tertibnya atau mungkin dari segi skema sistematika penulisannya agar tidak terjadi hoax, penyesatan dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dikaji. Makanya mau berbicara apapun rasanya dulu kalau tidak ada rusak semua. Sepakat. Jadi kita akan kembali berbicara ekonomi, politik, kebudayaan, munculkan dulu rasa, munculkan dulu kebangsaannya. Makanya kalau kita berbicara masalah deskripsi dari semua atau kesimpulan dari semuanya, bahwa kalau kita tidak bisa bangun negara yang sempurna, kalau kita tidak bisa bangun negara yang sempurna, maka bangunlah bangsa yang saling percaya. Tuh, kepercayaan adalah sebuah rasa untuk saling memiliki dan menjaga. Ya kalau sudah bicara sama selesai kan? Selesai apapun itu, karena memang ditarik ke dalam. Makanya jiwa raga kami. Dan itu tidak pernah bohong loh. Tidak yang pernah ada di bohong. sini. Kalau di sini bisa bohong, tapi di sini tidak. Jadi minimal jujur kepada diri sendiri. Nah, itu. Gitu. Tadi saya menarik, Bu, ketika kita berbicara tentang digitalisasi.
memang di sisi lain itu ada kelebihan. Mungkin bisa memotong memotong alur lah ya, memotong alur garis birokrasi bisa langsung karena memang sifatnya di kita langsung. Tapi di situ ada kehilangan yang memang sangat luar biasa, kehilangan persentuhan itu, kehilangan silaturahminya. Silaturahmi. Sementara kan silaturahmi itu salah satu untuk membangkitkan empati dan sebagainya itu kan dengan ngobrol seperti ini, dengan silaturahmi. Harus begini, berarti harus ada program atau harus ada kegiatan yang memang dikhususkan bagaimana caranya rasa itu tetap terjalin tapi perkembangan zaman atau peradaban zaman tetap jalan, dan kita tidak anti terhadap ini, tapi di sisi lain juga kita juga tidak anti terhadap tadi nilai-nilai yang memang dimunculkan dulu. Sepakat. Apa itu kira-kira secara konkretnya? Kita harus bicara diurai terlebih dahulu. Oke. Jangan berbicara bahwa dengan adanya digitalisasi itu membuat interval, jurang pemisah, gitu. Sehingga silaturahmi hilang. Kita harus bedakan di mana ranah-ranah silaturahmi, di mana ranah-ranah pelayanan. Pelayanan publik itu bukan silaturahmi. Kadang-kadang silaturahmi jadi masalah di nah itu makanya kalau berbicara pelayanan publik itu harus digitalisasi. Agar apa? Praktis, ekonomis, dan cepat. Tapi kalau berbicara silaturahmi, oke, kita kesampingkan digitalisasi, kita musyawarah sesuai mufakat. Artinya itu adalah ada tadi itu mie indung kawaktu mie bapak kajaman. Iya. Itu berarti jangan alasan kita menghindari digitalisasi dalam pelayanan publik itu salah. Gitu. Justru pelayanan publik harus digitalisasi, membuka ruang-ruang diskusi. Tapi jadikan kebijakan itu di dalam ruang musyawarah. Karena untuk manfaat bersama. Makanya bangun negara ini kalau tidak bisa sempurna saling percaya. Makanya kalau kutipan daripada Bung Hatta, saya ingat bahwa kami mendirikan negara ini bukan untuk perorangan, tapi untuk semua orang. Artinya apa yang kalian punyai, kapasitas kalian laksanakan sesuai tupoksi itu untuk menjadi kesempurnaan. Waktunya dibatasi, Kang. Siap. Tapi saya berjanji kepada teman-teman di Pikirkan Rakyat bahwa obrolan yang seperti ini untuk membangun, karena kita juga channel Pikirkan Rakyat itu kan justru channel yang memang berpihak kepada rakyat, apapun itu, dari mulai ekonomi, etika dan sebagainya. Ya, bagaimana membangun dan kita menginformasikan. Maka Kang Budi ini ya tidak menutup kemungkinan kita akan berbicara seperti ini di akhir pekan lah, Kang. Ya. Artinya minimal satu minggu sekali, dan ya dengan terpaksa saya akan mendaulat bahwa Kang Budi ini menjadi narasumber tetap kami. Ya, kita kembalikanlah. Kita harus mencoba hari ini akal sehat. Ya. Akal sehat. Jangan terkontaminasi, terintimidasi. Kita kembalikan akal sehat, berpikir praktis, tetapi tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan. Inilah makanya berpikir merdeka. Saya sepakat dengan berpikir merdeka tanpa ada jas intimidasi. Kita boleh berkritis untuk membangun negeri. Nah itulah kesimpulannya sudah dikemukakan oleh beliau. Karena memang kita dibatasi oleh waktu, kita tidak punya waktu yang banyak karena memang space-nya di pikiran saya itu waktunya sekitar 30-40. Kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Tentu saja kita akan berpikir merdeka, bicara untuk rakyat, dan pikirkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.